Shalom jemaat yang terkasih dimanapun berada, bangkit dan bercahayalah. Kita percaya bahwa iman yang bertindak adalah iman yang hidup, iman yang bertindak adalah iman yang berisi, iman yang bertindak adalah iman yang sempurna. Karena iman itu pasti membawa perubahan, iman itu pasti membawa terobosan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya tidak asing bagi kita. Saya percaya kita telah banyak ataupun sering mendengar tentang cerita Petrus ataupun Yesus berjalan di atas air. Kenapa saya katakan Petrus dan Yesus? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Petrus pun juga berjalan di atas air. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama beberapa hal yang Petrus lakukan. Seringkali banyak pembicara yang menyalahkan Petrus, ya, sehingga dia tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi saya mau katakan justru melalui kehidupan Petrus kita bisa belajar beberapa hal yang dapat kita terapkan sampai pada hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari Matius pasal 14 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Kristus dalam perjalanan hidup kita seringkali tidak menghilangkan peran kita untuk melangkah dalam iman, walaupun Yesus dan firman-Nya ada bersama dengan kita. Ada kalanya memang bagian kita hanya berpegang teguh kepada firman yang dikatakan, tetapi tidak jarang Yesus atau firman Tuhan memerintahkan lakukan sesuatu. Artinya apa? Ada tindakan iman yang kita lakukan sehingga janji Kristus, janji firman-Nya menjadi kenyataan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang tindakan iman seringkali tidak populer. Karena apa? Banyak orang berpikir ya sudahlah, legowo saja menerima segala sesuatu. Padahal Tuhan menyediakan mujizat, Tuhan menyediakan terobosan, Tuhan menyediakan banyak hal untuk kita yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berjalan di atas air merupakan perikop yang sering dikhotbahkan seperti tadi saya katakan. Dan saya percaya akan banyak hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Terutama dari peranan seorang yang bernama Petrus. Hal apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah Petrus berani memecah kebuntuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kurang lebih ada 9 orang dari 12 murid Yesus adalah orang yang berasal dari Danau Galilea. Tetapi ketika menghadapi angin sakal, mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang buntu, semua orang tidak bisa berbuat untuk menyelamatkan kapal atau perahu mereka dari hembusan gelombang, hembusan angin dan juga terpaan gelombang. Tetapi Petrus mengambil langkah yang beresiko. Petrus mengambil langkah keluar dari kebuntuan itu. Ini adalah orang yang luar biasa, saya katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang tindakan ini seringkali tidak populer. Tetapi ketika kita berani melangkah keluar dari kebuntuan, saya percaya kita pasti akan mengalami terobosan. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Hal yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus berani melakukan perintah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dalam ayat yang ke-28 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pada saat itu Petrus pun juga ragu. Itu Yesus, itu Tuhan atau hantu gitu, saudara, ya kan? Karena dalam ayat sebelumnya dikatakan jangan-jangan ini hantu gitu. Dan dia ketika dia dalam keraguan itu, dia mengambil sebuah tindakan yang berani. Dia berkata, "Jika Engkau Tuhan, suruh aku datang untuk berjalan di atas air." Wah, luar biasa sekali, saudara. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mencari suara Tuhan di tengah kesesakan merupakan hal yang sangat penting. Sebab firman-Nya menjadi pijakan bagi kita untuk mengalami mujizat dan juga pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Petrus tidak sibuk dengan perkataan para murid yang lain. Tetapi dia berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wah, berarti dia mencari suara Tuhan. Apakah ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini, suara siapa yang perlu kita cari? Apakah suara orang lain?
suara diri kita atau suara Tuhan, itu menentukan penyelesaiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua hal yang perlu kita lakukan dalam tindakan iman ketika menghadapi situasi-situasi yang buntu adalah keluar dari kebuntuan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, apapun situasi kehidupan kita. Dan yang kedua, carilah suara Tuhan. Sehingga suaranya itu menuntun kita, membuat iman kita bertumbuh dan berpijak kepada apa yang Dia katakan. Dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah iman kami boleh terus terarah kepada Kristus dan firman-Nya. Biarlah kami tidak dijebak oleh kebuntuan, tetapi kami boleh keluar dari kebuntuan karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami lebih besar dari segala pergumulan yang kami hadapi. Dan yang kedua, biarlah kami boleh mengutamakan mencari suara Tuhan sebelum kami mencari suara yang lain ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.